Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang media tanam. Teman-teman pernah bingung nggak tentang komposisi media tanam, khususnya teman-teman yang belum lama suka tanaman hias dan ingin belajar tentang media tanam? Jadi saya simpulkan dari pengalaman pribadi saya, daripada kita belajar tentang komposisi media tanam, lebih baik kita belajar tentang pertanian. Jadi kita nantinya akan paham tentang media tanam itu sendiri, tidak ikut-ikutan. Dalam hal media tanam, di sini saya menanam aglonema. Di sini ada aglonema maeswara. Di sini ada juga philodendron, Billy parigata, lalu ada jenis kaladi atau alocasia. Di sini ada contohnya alocasia cucurella, kalau nggak salah cucurella ini. Terus ada juga ini jenisnya pilo, ini Taumotopilum Japa Beauty parigata. Cakep parigata. Nah ini ada juga anthurium, terus kuping gajah, masuknya anthurium juga. Khususnya yang mangkok-mangkok saya suka. Terus forgeti, saya suka, diantaranya itu yang saya pelihara. Nah, kembali kepada media tanam. Jadi dalam media tanam kita harus belajar tentang pertaniannya, jangan komposisinya, karena banyak referensi dan nanti ikut-ikutan saja dan bingung, karena bahan-bahannya terkadang susah didapatkan atau mahal didapatkan. Jadi dalam hal media tanam saya simpulkan dua bahan yang penting dalam media tanam. Pertama ada sekam fermentasi dan kedua adalah humus. Dan di sini saya sediakan contoh-contoh humus yang bisa digunakan. Misal di sini ada kulit pinus. Nah, ini bisa sebagai tambahan pada media tanam supaya unsur haranya lebih kaya akan unsur hara. Ada juga di sini ini andam. Ini juga saya kategorikan tambahan, tidak menggunakan ini pun tidak apa-apa kalau sulit, karena di saya gampang. Ini banyak di daerah sungai-sungai, jadi jenis paku-pakuan yang besar-besar di alam. Nah, ini batangnya bisa digunakan, berikut daunnya. Terus ada juga moss hitam akar kadaka, ini bisa untuk tambahan supaya unsur haranya lebih kaya. Ini juga ada alternatif lain. Jadi ini yang tambahan-tambahan ini bukan hal yang pokok. Nah, ini ada yang tanaman yang suka nemplok-nemplok di pohon, jenis Platycerium, di pohon-pohon besar, di pohon aren banyak. Yang kita ambil daunnya bisa, nanti kita fermentasi, batangnya bisa, terus ini akarnya juga bisa. Ini bagus untuk tambahan unsur hara di media tanam. Nah, lalu ini minimal kita menggunakan humus, ini humus daun bambu, atau kita juga bisa menggunakan kaliandra, atau yang kalau kita ambil tidak perlu mencacah lagi, jadi ukurannya sudah kecil-kecil, itu enak digunakan. Nah, untuk daun bambu sendiri, kalau untuk aglonema saya sarankan ambil yang dedaunannya saja, biasanya lapisan kedua. Jadi lapisan pertama itu ranting dan daun yang masih utuh, yang tidak baik digunakan dalam media tanam. Nah, lapisan kedua ada yang sudah lapuk, yang bisa kita gunakan untuk media tanam. Jangan diambil sama yang akar-akarnya kalau untuk aglonema. Tapi kalau untuk tanaman lain yang saya sebutkan tadi, bisa digunakan berikut dengan akarnya. Bahkan yang membawa tanah juga tidak apa-apa, asalkan jangan, kalau ada cacing jangan cacingnya diambil, buang.
kalau kita menanam di dalam pot, karena di dalam pot itu terbatas ya. Ketika media tanamnya sudah diurai oleh cacing tersebut, nanti tanaman hias kita yang akan dimakan oleh cacing tersebut atau mikroorganisme yang lain, sehingga lebih baik dibuang. Atau kita bisa menggunakan puradan, insektisida untuk mikroorganisme yang tidak menguntungkan tersebut. Kita bisa gunakan puradan terlebih dahulu pada humus tersebut. Karena sepengalaman saya, kalau memfermentasi humus daun bambu itu lama sekali lapuknya. Itu 2 media tanam yang minimal. Kita bisa menggunakan misalkan perbandingan 2:1, 3:1, atau 4:1. Intinya kita membuat media tanam yang poros. Ciri-cirinya kalau kita remas, dia tidak akan menggumpal, dia akan puyar lagi. Nah, intinya kita membuat seperti itu. Perbandingannya itu bagaimana pengalaman kita berbicara dan menemukan komposisi media tanam yang baik di kebun kita. Sedangkan untuk tadi yang tambahan-tambahan, misalkan kita juga mau menambahkan cocofiber atau kokopit, nah itu bisa. Cuman kalau saya kategorikan, yaitu kategori yang masuknya tambahan, karena dengan sekam mentah yang difermentasi dan humus saja itu sudah bisa menjaga kelembaban dan sudah poros juga. Contohnya seperti ini lembab, meskipun ya tergantung dengan cara penyiraman juga. Nanti saya akan share cara penyiraman yang baik. Bukan masalah 3 hari sekali, 2 hari sekali sih kalau saya, tapi memang harus melihat bagaimana media tanam setiap hari di kebun kita. Nanti kejadiannya media tanam kering telat disiram, busuk, mati, apalagi aglonema. Nah, intinya 2 komposisi yang tadi kita tambahkan, misalkan tadi 4:1, kita tambahkan lagi media tanam yang tadi saya sebutkan. Itu bebas, misal mau satu kalau ada, yang penting yang gampang dan murah saja. Karena kalau kita ngejarnya yang mahal, misal media premium, mau pakai perlite, mau pakai pumis, mau pakai pasir malang, sebenarnya pasir malang bagus, tapi kalau susah atau mahal nggak menggunakan juga nggak apa-apa, masih oke saja. Nah, ini tanamannya hidup bagus. Intinya kalau terahnya bagus, ya media tanam rumahnya bagus, difermentasi, layak digunakan, nah, tanaman juga ya bagus. Ini terahnya bagus. Kalau hijau ya hijau aja, kalau induknya hijau, anaknya ya hijau, susah, kecuali nunggu mutasi, dan itu jarang dan sulit. Nah, kalau kita sudah memiliki dan paham media tanam sebenarnya yang harus kita cari itu yang mudah digunakan dan murah, nah, nanti dalam hal bertani kita tidak akan kesulitan dan kesusahan punya stok media tanam. Nah, mungkin itu dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan komposisi dan syarat harus difermentasi. Nah, nanti juga saya akan coba buat fermentasi yang bagus seperti apa cara fermentasinya. Ada cara yang skalanya kecil sampai sedang tapi bagus, jadi saya nggak semprot CM4-nya nggak saya semprotkan, tapi saya rendam di dalam ember besar. Nah, untuk sekarang segitu mungkin yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terus belajar, khususnya belajar pertanian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.